Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Didi Dwi Ananda dari kelas 7 SIA 4 dengan NIREM 2018-020979. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview tentang penggunaan metode black box pada pengujian sistem informasi surat keluar masuk. Pertama, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi juga menjamah proses dalam ruang lingkup universitas agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. Salah satu contoh adalah kinerja akademik bagian arsip yang kurang efisien karena masih menerapkan sistem pengarsipan yang konvensional. Arsip yang tersimpan ada bermacam-macam, diantaranya surat masuk umum, arsip kemahasiswaan, arsip akademik, dan surat keluar seperti penugasan, surat permohonan, dan lain-lain. Baik, sini sedikit membahas tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak yang dilaksanakan dengan tidak sempurna tentu akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Pengujian perangkat lunak yang tidak efektif dan tidak lengkap dapat mengakibatkan berbagai masalah ketika perangkat lunak tersebut digunakan oleh end user. Secara otomatis dapat meningkatkan efisien proses pengujian untuk mengidentifikasi bagian dari perangkat lunak yang rawan mengalami kegagalan. Dalam pengujian perangkat lunak terdapat berbagai metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian. Misalnya metode black testing. Umumnya, sebuah metode pengujian perangkat lunak ini hanya mencakup sebuah area dalam perangkat lunak, atau biasa disebut dengan data driven testing. Hanya menguji kemampuan perangkat lunak menerima dan mengolah data masukan. Sistem penguji perangkat lunak tentunya harus mampu menguji berbagai aspek dalam perangkat lunak sehingga penggunaan lebih dari satu tipe sub pengujian sangat diharapkan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka akan diketahui kelemahan pada sistem informasi setelah dilakukan pengujian menggunakan metode black box, dan bagaimana untuk mengetahui output yang dianggap valid menurut kebutuhan Kermalwa. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelemahan dari sistem agar data yang dihasilkan sesuai dengan data yang dimasukkan setelah data dieksekusi dan menghindari kekurangan dan kesalahan pada aplikasi sebelum digunakan user. Yang pertama, metodologi. Metode black box. Pengujian sistem bertujuan untuk melihat apabila sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan awal pembuatan dan layak untuk dipergunakan. Pengujian pada sistem menggunakan metode black box tujuannya untuk mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Berikut ada 10 tipe pengujian dari metode black box menurut Julian 2015. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu membagi inputan menjadi kelas data yang dapat digunakan untuk menggenerasikan kasus uji. Yang kedua, boundary value analysis atau limit testing, yaitu mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input, merupakan komplement dari equivalence partitioning. Yang ketiga, comparison testing, yaitu uji setiap versi dengan data yang sama untuk memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama. Yang keempat, sample testing, melibatkan beberapa nilai yang terpilih dari sebuah kelas ekuivalen. Yang kelima, robustness testing, yaitu data input dipilih di luar spesifikasi yang telah didefinisikan. Tujuan dari pengujian ini adalah membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika masukan tidak valid. Yang keenam, behavior testing, yaitu hasil uji tidak dapat dievaluasi jika hanya melakukan pengujian sekali, tapi dapat dievaluasi jika pengujian dilakukan beberapa kali, misalnya pada pengujian struktur dan stack. 7. Performance testing, yaitu mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari sisi acuan kebutuhan, misalnya aliran data, ukuran pemakaian memori, kecepatan eksekusi. 8. Requirement testing, yaitu spesifikasi kebutuhan yang terasosiasi dengan perangkat lunak diidentifikasi pada tahap spesifikasi kebutuhan dan desain. Yang kesembilan, endurance testing,
yaitu melibatkan kasus uji yang diulang-ulang dengan jumlah tertentu. Yang ke-10, chaos effect relationship testing, yaitu bagi-bagi spesifikasi kebutuhan menjadi bagian yang memiliki kemungkinan kerja. Skenario uji coba. Berikut cara pengujian setiap tipe dari metode black box. Yang pertama, equivalent partitioning, yaitu pengujian ini dilakukan pada form yang sudah ada pada sistem informasi surat keluar masuk dengan memasukkan data yang tidak sesuai dengan tipe data atau memasukkan data acak. Yang kedua, boundary value analysis. Dengan pengujian ini untuk memastikan bahwa masukan data yang melebihi batas yang sudah ditentukan tidak dapat tersimpan dengan baik pada database. Yang ketiga, comparison testing, membandingkan tampilan interface sistem pada web browser yang berbeda. Yang keempat, sample testing. Pengujian ini untuk memastikan nilai yang terpilih dapat memastikan data yang baik dan sesuai dengan data masukan dari user. Yang kelima, robustness testing, yaitu penguji akan memasukkan data acak untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika dimasukkan tidak valid. Yang keenam, behavior testing. Pengujian ini dilakukan dengan cara membuat data baru secara berkali-kali untuk menghindari data stuck. Yang ketujuh, performance testing. Pengujian ini mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari aliran pemakaian memori. 8. Requirement testing. Tipe ini hanya melihat spesifikasi kebutuhan dari sistem, mulai dari sistem pembuatan sampai pengujian. Yang ke-9, endurance testing. Tipe ini untuk memastikan bahwa apakah hasil operasi matematika pada sistem ini benar atau salah. Yang ke-10, chaos effect relationship testing, yaitu pengujian yang melibatkan kondisi input dan aliran data mulai dari input, view, update, delete, dan search. Sehingga dari cara pengujian di atas sudah dijelaskan untuk melakukan pengujian baik dari beberapa tipe pengujian yang nantinya akan diimplementasikan pada sistem informasi tersebut. Dapat diketahui hasil pada sebuah tabel. Diharapkan tidak ada kesalahan masukan selama pengujian berlangsung untuk memastikan sistem menghasilkan data yang baik. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Implementasi dan uji coba. Implementasi dan uji coba dilakukan pada sistem informasi surat keluar masuk dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada sistem sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Hasil dari pengujian, jika ditemukan kelemahan pada bagian sistem, maka pengguna bisa mengembangkan pada bagian sistem tersebut yang dianggap lemah. Uji coba yang dilakukan berdasarkan 10 tipe pengujian dari metode black box, yaitu yang pertama, memasukkan data benar sebagai contoh sistem menerima data masukan untuk disimpan data pada database. Yang kedua, memasukkan data berupa data acak untuk memastikan sistem menolak untuk menyimpan data masukan pada database. Berikut terdapat beberapa penjelasan dari tabel pengujian yang digunakan. Yang pertama, input. Penjelasan adalah penjelasan tentang memasukkan data benar atau data acak. Yang kedua, hasil harapan adalah hasil dari harus terjadi ketika dalam proses pengujian. Yang ketiga, output adalah hasil dari pengujian setelah sistem selesai diujikan. Yang keempat, kesimpulan adalah kesimpulan apakah sistem tersebut dinyatakan berhasil atau gagal. Pengujian data benar atau data valid. Pengujian menggunakan data benar oleh mahasiswa non-IT dengan harapan sistem juga mampu menerima data tanpa adanya kesalahan Baiklah, pengujian data acak atau data tidak valid. Pengujian menggunakan masukan data acak bertujuan untuk memastikan sistem menolak untuk menyimpan data masukan pada database, sehingga sistem dikatakan layak untuk dipergunakan. Contohnya pada gambar di samping. Seperti ini, ada di situ nomor surat, perihal jenis surat, dan tanggal surat. Yang pertama, equivalence partitioning. Pengujian ini dilakukan pada form yang sudah ada pada sistem informasi surat keluar masuk dengan memasukkan data yang tidak sesuai dengan tipe data atau memasukkan data acak. Pada tabel kedua, hasil pengujian equivalence partitioning yang dengan memasukkan
data ID 12345678991 dengan password 1239917. Hasil harapan sistem menolak untuk menyimpan data masukan dan pengeluaran. Sistem kembali ke menu awal dan tidak dapat masuk untuk mengelola data surat. Dan kesimpulannya dinyatakan berhasil. Masukkan input dengan tes HTML. Sistem menolak untuk menyimpan karena data berupa teks HTML dan sistem tidak mengalami kesalahan interface. Dan pengeluarannya, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada sistem dan dinyatakan gagal. Yang kedua, boundary value analysis. Pengujian ini untuk memastikan bahwa masukan data yang melebihi batas yang sudah ditentukan tidak dapat tersimpan dengan baik pada database dan sistem hanya memunculkan data yang kurang dari batas data. Baiklah, pengujian boundary value analysis. Pada tabel 3 yang dimasukkan isikan pada form informasi wajib melebihi batasan data. Hasil harapan, sistem menyimpan data dan menampilkan data sesuai dengan batas. Dan pengeluaran sistem menampilkan data sesuai dengan batas data. Kesimpulannya berhasil. Dan ketiga, comparison testing, yaitu tipe ini nantinya tidak mencari kesalahan pada masukan, melainkan membedakan tampilan interface sistem pada web browser yang berbeda. Tipe ini hanya untuk redundansi perangkat lunak untuk menguji setiap versi dengan data yang sama untuk memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama. Contoh pada tabel 4 hasil pengujian comparison testing. Inputnya tampilan export pada Excel, hasil pengamatan hasil ekspor data surat masuk tidak teratur, dan di Chrome dinyatakan gagal dan di Internet Explorer dinyatakan gagal. Yang kedua, tampilan ekspor pada PDF, terjadi penumpukan data surat jika data terlalu panjang. Pada Chrome dinyatakan gagal dan Internet Explorer dinyatakan gagal. Yang keempat, simple testing. Pengujian ini untuk memastikan nilai yang terpilih dapat menghasilkan data yang baik dan sesuai dengan data masukan dari user. Dan contohnya pada tabel 5, memasukkan data pencarian untuk memastikan nilai terpilih. Contohnya seperti surat, hasil harapan sistem berhasil menemukan data. Dan hasil pengeluaran sistem berhasil menampilkan data yang berhubungan dengan nama surat. Dan hasilnya adalah dinyatakan berhasil. Robustness testing. Pengujian data acak di mana penguji akan masukkan data acak untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika masukkan data tidak valid. Ketika sistem menampilkan hasil keluaran tidak valid, maka sistem tidak dikatakan mengalami kegagalan dalam hal pengujian. Pada tabel 6 contohnya dari hasil pengujian robustness testing dan memasukkan edit data pegawai dengan data simbol bintang menjadi pagar. Hasil dari harapan, sistem menerima penambahan data pegawai, dan pengeluarannya sistem berhasil menerima penambahan data dengan data acak, dan kesimpulannya adalah berhasil. Dan keenam, behavior testing. Pengujian ini dilakukan dengan cara pembuatan data baru secara berkali-kali untuk menghindari data stuck, dan sistem dapat menerima dengan jumlah lebih dari 50. Contohnya pada tabel 7, input dimasukkan show hasil penambahan data user secara berulang-ulang menjadi pagar. Hasil dari harapan, sistem berhasil menyimpan data dan tidak mengalami data stuck jumlah, yang hasilnya 11 halaman 107 user berhasil ditambahkan. Sistem berhasil menyimpan data sebanyak lebih dari 50 dan sistem tidak mengalami kendala. Dan kesimpulannya dinyatakan berhasil. Yang 7, performance testing. Pengujian ini mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari aliran pemakaian memori, aliran data, dan kecepatan eksekusi uji coba. Pemakaian memori dilakukan pada web browser yang sejenis. Pada tabel 8, hasil pengujiannya dan dinyatakan memasukkan pencarian dengan kata penting. Sistem menghasilkan seluruh data yang berhubungan dengan kata penting pada hasil harapan. Dan pengeluarannya, sistem berhasil menampilkan data surat yang dicari. Kesimpulannya dinyatakan berhasil. Yang ke-8, requirement testing. Tipe ini dinamakan pengujian karena tipe ini hanya melihat spesifikasi kebutuhan dari si kemas, mulai dari sistem pembuatan
sampai pengujian. Kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan akan dijelaskan pada tabel di tipe ini. Pada tabel 9 contohnya perangkat kerasnya adalah prosesor Intel Inside Core i3 dan memori 4 GB. Database-nya MySQL dan bahasa pemrogramannya PHP. Metode pengujian black box testing dengan 10 tipe pengujian. Yang kesembilan, endurance testing. Tipe ini untuk memastikan apakah hasil operasi matematika pada sistem informasi ini benar atau salah dilihat dari setiap menu atau submenu yang terdapat jumlah atau hasil keseluruhan surat. Contohnya pada tabel 10 dengan menginput jumlah keseluruhan dari sistem sama dengan hasil manual dan dengan hasil harapan hasil penjumlahan sama yaitu 68 surat dan pengeluarannya hasil penjumlahan sama dengan hasil yang diharapkan. Kesimpulannya dinyatakan berhasil. Yang ke-10 cause effect relationship testing, pengujian yang melibatkan kondisi input dan aliran data mulai dari input, view, update, delete, dan shoot. Contohnya pada tabel 11, input hapus data surat dengan nomor surat. Hasil harapan, sistem berhasil menghapus data dan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Dan pengeluarannya sistem memunculkan notifikasi dan data nomor surat. Dan kesimpulannya dinyatakan gagal. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan di atas telah dilakukan pembahasan dan pengujian terhadap sistem informasi surat keluar masuk, maka beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengujian ini dapat membantu menemukan kesalahan pada sistem informasi yang sudah dibuat sebelum sistem informasi digunakan. Yang kedua, mempermudah seorang pengembang sistem untuk mengembangkan kesalahan yang telah ditentukan atau ditemukan pada pengujian. Yang ketiga, pada sistem informasi ini digunakan metode black box dengan 10 jenis tipe pengujian dengan hasil yang baik sehingga beberapa kesalahan ataupun kelemahan pada sistem informasi dapat ditemukan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya, mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.